Salam Kerahiman. Hari ini 7 Desember. Kita akan baca dari 3 nomor 1410, 1412, dan 1413. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1410. Hari ini 7 Desember 1937 adalah Vigili Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Di tengah makan siang, dalam sekejap, Allah memperlihatkan keagungan masa depanku, yakni kedekatannya denganku, yang untuk selama-lamanya tidak akan diambil dariku. Ia menyatakan hal ini dengan cara yang sedemikian jelas dan nyata, sehingga aku terus diselubungi oleh kehadirannya untuk waktu yang lama, sambil merendahkan diriku di hadapan keagungannya. 4:12. Dengan gairah besar, aku telah mempersiapkan perayaan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Aku melakukan usaha ekstra untuk tetap hening dalam roh dan merenungkan anugerah khusus yang diterima Bunda kita. Dengan demikian, hatiku sepenuhnya tenggelam di dalam Dia sambil bersyukur kepada Allah karena sudah berkenan memberikan anugerah besar ini kepada Maria. 14:13. Aku mempersiapkan diri tidak hanya lewat novena yang dilaksanakan bersama-sama oleh seluruh kongregasi, aku juga melakukan usaha pribadi untuk menyapa Maria 1000 kali setiap hari dengan mengucapkan 1000 salam Maria selama 9 hari untuk memujinya. Inilah kali ketiga aku mengadakan novena kepada Bunda Allah yang demikian, yakni novena terdiri dari 1000 salam Maria setiap hari. Dengan demikian, seluruh novena mencakup 9000 salam Maria. Dalam hidupku, sudah 3 kali aku melaksanakan novena ini. 2 diantaranya sambil melaksanakan tugas-tugasku. Tetapi aku tetap berhasil melaksanakan tugas-tugasku dengan ketelitian yang paling besar. Aku selalu mengucapkan novena di luar latihan rohaniku. Artinya, aku tidak pernah mendara salam Maria dalam misa kudus atau dalam kebaktian kepada sakramen Maha Kudus. Pernah aku melakukan novena selama terbaring di rumah sakit. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Di luar waktu rekreasi, kesibukanku hanyalah berdoa dan bekerja. Selama hari-hari itu, tidak pernah aku mengucapkan satu kata pun yang tidak perlu. Memang, aku harus mengakui bahwa masalah seperti itu menuntut perhatian dan usaha yang keras. Tetapi tidak ada suatu pun kuanggap terlalu banyak kalau itu menyangkut penghormatan kepada perawan yang tak bernoda. Hari ini kita baca 3 nomor. Saya mau menceritakan sharing dari seorang ibu ya. Saya sebut saja Ibu A. Di masa kecil, dia dapat hadiah rosario dari Bunda Maria dalam mimpi. Awal pergaulan dengan Bunda Maria melalui rosario suci. Jadi waktu kecil dia bermimpi Bunda Maria memberikan rosario dan itu menjadi awal dari pergaulannya dengan Bunda Maria. Nama tengahnya Maria. Dia suka membaca kisah hidup para santa-santo. Punya teman-teman untuk berdoa rosario. Jadi dia juga punya gambar-gambar suci yang diterima dari seorang suster. Dan gambar suci itu menjadi teman dia dalam berdoa rosario. Dan gambar-gambar suci itu antara lain adalah Bunda Maria penampakan di Fatimah. Yang Marianya ada mahkotanya ya. Dia termasuk pendiam, tidak pandai bergaul, jadi agak diam, agak menyepi. Juga dia suka baca kitab suci, walau nggak tahu apa isinya. Bunda Maria tidak pernah meninggalkan aku, itu sharingnya ya. Lebih dari 1 kali Bunda Maria datang dalam mimpinya. Saya suka kesendirian, kesunyian, dan hidup doa. Setelah bertemu atau bergaul atau tahu tentang devosi kerahiman ilahi,
Setelah tahu siapa Suster Faustina, setelah dia baca diary Faustina, dia menjadi paham tentang kenapa dia suka sendiri, suka kesunyian dan hidup dalam doa. Ternyata ini cara Bunda Maria mengantar jiwa kepada Allah. Hidupnya penuh perjuangan sampai bisa kuliah. Dia termasuk dari keluarga sederhana, juga karena penyertaan Bunda Maria dalam pekerjaannya, dalam karirnya. Jadi dia sudah merasakan perannya Bunda Maria, kehadirannya Bunda Maria sejak dia kecil. Hidupnya sangat tergantung pada Bunda Maria. Ketekunan, keberhasilan, itu semua karena rahmat dari Bunda Maria. Setiap keputusan penting, dia selalu bertanya kepada Bunda Maria, termasuk juga masalah pernikahannya. Dia bersyukur karena punya suami yang mau berjalan bersama dia, berjalan bersama Bunda Maria, jadi punya iman yang sama dan berdevosi kepada Bunda Maria. Termasuk sampai mereka punya anak ya. Menikah tahun 91 dan punya anak tahun 1994. Sebetulnya dokter sudah mendiagnosa dia bahwa dia nggak bisa punya anak. Tapi dia percaya pada Bunda Maria, dia mengandalkan Bunda Maria, dia berdoa dengan Bunda Maria. Bahkan dia sharing, dia dikaruniai oleh Tuhan dengan 3 anak. Ini seperti cerita Suster Faustina juga ya, pada waktu dia, maksudnya orang tuanya sudah menikah 8 tahun tapi nggak dikasih anak. Tapi mamanya Faustina, begitu pula dengan omanya Faustina, sangat percaya, sangat yakin bahwa Tuhan kalau mau, pasti Tuhan bisa kasih. Dan ternyata di tahun ke-9, lahirlah anak pertama, kakaknya Faustina. Lahir lagi yang kedua dan lahir lagi yang ketiga, yaitu Suster Faustina. Bahkan Tuhan kasih 10 anak ya. Jadi Faustina itu 10 bersaudara. Nah, di sini Ibu A ini juga mengalami hal yang kurang lebih sama ya. Dia didiagnosa dokter nggak bisa punya anak, tapi dia percaya, dia berdoa kepada Bunda Maria, dan 3 tahun kemudian dia diberi anak, bahkan anaknya 3. Dia berdevosi pada Bunda Maria sampai sekarang, khususnya Bunda Maria Fatimah ya. Sejak tahun 2000, dia pun menyerahkan usahanya, bisnisnya, dalam perlindungan Bunda Maria, yaitu pada hati Maria yang tidak bernoda. Dia membentuk satu komunitas di kantornya, berdoa bersama setiap pagi di dalam kantornya ya, juga melakukan atau mengadakan misa kudus setiap Sabtu pertama. Komunitas di kantornya itu menjadi dapur praktek dari devosi kepada kerahiman ilahi. Baca kitab suci, melakukan ibadat, dan juga itu dilakukan sampai sekarang. Memang betul, kita sering mendengar tentang penjelasan tentang berbelas kasih, tentang mengampuni, tentang berbagi, tentang murah hati. Itu semua baru teori. Memang harus dipraktekkan, dan dipraktekannya itu memang paling oke. Yang saya alami juga di dalam komunitas. Di dalam komunitas kita bisa bertemu dengan banyak orang, bermacam latar belakang, bermacam intensi, niat, tujuan, tapi di situ kita semua bertumbuh. Begitu pula yang dialami oleh Ibu A ini ya. Dia membentuk komunitas di kantor dan menjadi dapur praktek dari kerahiman ilahi tersebut. Jadi devosi kerahiman ilahi, membentuk komunitas juga di parokinya, dan dipercaya, dan semua itu mempercayakan kepada Bunda Maria yang dikandung tanpa noda. Waktu mau memperkenalkan kerahiman ilahi, devosi ini ke gereja, selanjutnya ternyata temannya ini atau anggota keluarganya yang akan menemani dia bicara dengan pastor ke gereja, ternyata malamnya itu dia mimpi. Dia bilang bahwa dalam doa
saudaranya ini sepertinya mendapat jawaban bahwa Bunda Maria itu adalah Hawa yang baru. Bunda Maria juga minta agar gambar kerahiman ilahi untuk dibawa. Nah, tentang doa Salam Maria ya. Selesai pelayanan di suatu kampung, Ibu A ini sakit. Bahkan katanya hampir pergi, hampir meninggal ya, karena pada waktu itu dia nggak bisa bernapas. Dia dikelilingi oleh orang kantornya untuk berdoa Salam Maria. Sampai akhirnya dia bisa bernafas lagi. Ini salah satu sharing dari Ibu A tentang relasinya dengan Bunda Maria, tentang perannya Bunda Maria dalam kehidupan dia, dan pada waktu dia sudah mau hilang pun dia minta teman-teman sekantornya berdoa Salam Maria dan dia kembali hidup, kembali sehat. Itu sedikit sharing dari Ibu A ya, yang dia menceritakan kedekatannya, relasinya dengan Bunda Maria, khususnya Maria dari Fatimah dan Maria yang dikandung tanpa noda. Kalau kita balik ke teks, itu dikatakan 7 Desember 1937, jadi kira-kira kurang 1 tahun dari meninggalnya Suster Faustina. Dalam Vigili Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda, Allah memperlihatkan keagungan masa depanku, yaitu kedekatannya dengan aku. Untuk selamanya tidak akan diambil dariku. Itu suatu rahmat, hadiah yang luar biasa ya. Kedekatannya Tuhan dengan Suster Faustina. Itu rahmat yang luar biasa yang Tuhan beritahukan kepada Suster Faustina. Di 1412, dalam melakukan usaha ekstra untuk tetap hening dalam roh dan merenungkan anugerah khusus yang diterima Bunda Maria. Suster Faustina merenungkan anugerah khusus yang diterima oleh Bunda Maria, sehingga hatiku sepenuhnya tenggelam dalam doa. 1413, mempersiapkan diri dalam novena bersama kongregasi. Jadi memang secara rutin Suster Faustina melakukan novena bersama anggota kongregasi, tapi juga melakukan usaha pribadi untuk menyapa Bunda Maria dengan melakukan novena 1000 Salam Maria setiap hari selama 9 hari berturut-turut untuk memuji Bunda Maria. Dan dikatakan ini sudah yang ketiga kali. Yang pertama dan yang kedua dia bisa lakukan sambil bekerja. Kalau dia sakit juga sambil berbaring dia terus mendoakan, mendaraskan doa Salam Maria. Selama hari-hari itu tidak pernah mengucapkan satu kata pun yang tidak perlu. Nah, mungkin kita juga bisa mengevaluasi hidup kita ya. Dalam satu hari kita pernah nggak mengatakan kata-kata yang nggak perlu? Contoh, menggosip, menebak-nebak yang nggak perlu. Atau misalnya yang paling gampang sekarang dalam kehidupan hari-hari sekarang ini, lihat berita di TV, ada berita ini, ada berita itu, terus kita ikut menganalisa, terus kita ikut menebak-nebak apa yang terjadi. Menurut saya nggak gitu perlu ya, karena bukan kapasitas kita. Kita lebih baik pakai waktu yang ada untuk sesuatu yang pasti, bukan untuk menebak-nebak, mengevaluasi yang ya menurut saya nggak ada gunanya juga. Contoh yang gampang misalnya Trump kalah jadi presiden, terus didiskusikan. Wah, yang ini curang, yang itu curang, yang ini begini, yang itu begitu. Ya menurut saya sayang waktunya ya dipakai untuk berpikir hal tersebut karena nggak ada kaitannya secara langsung dengan kita juga. Tidak ada suatu pun yang kuanggap terlalu banyak kalau itu menyangkut penghormatan pada perawan yang tidak bernoda. Saya pernah coba melakukan dalam satu hari 1000 Salam Maria. Ternyata enggak sanggup, betul-betul enggak sanggup. Saya sudah menghususkan waktunya, saya sudah berusaha kemana-mana bawa rosario. Setiap ada waktu saya langsung berdoa Salam Maria penuh rahmat dan seterusnya.
Dan dalam satu hari itu paling saya cuma bisa 5 rosario. Berarti 5 kali 50, baru 250. 1000 itu luar biasa. Jadi perlu niat, perlu kesungguhan, perlu waktu. Itu yang diperlukan untuk betul-betul bisa melakukan novena 1000 Salam Maria setiap hari. Dan ini dilakukan oleh Suster Faustina. Itu aja cerita saya tentang tanggal 7 Desember. Kita tutup ya dalam suatu doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas Bunda Maria yang Kau berikan kepada kami sebagai Bunda kami. Dan itu sangat terbukti peran Bunda Maria dalam kehidupan seorang ibu. Ibu A, kami sebut Ibu A. Engkau berkati dia ya Bapa dengan segala aktivitasnya, kehidupannya, keluarganya, dan terutama Engkau berkati hatinya agar Engkau semakin hari semakin pakai dia untuk menjadi alat-Mu untuk mewartakan kerahiman-Mu dimanapun dia berada. Berkati dia, berkati suaminya, berkati anak-anaknya. Karena melalui dia dibuktikan sebagai suatu hal, tidak ada yang mustahil di dalam Engkau. Dan peran Bunda Maria sungguh luar biasa dalam kehidupan ibu tersebut. Bunda Maria, Engkau sebagai ibu kami juga mohon rahmat-Mu, mohon perlindungan-Mu dan pemeliharaanmu untuk hidup kami hari-hari ini dan hari-hari selanjutnya. Mampukan kami untuk menunjukkan cinta kami kepadamu ya Bunda. Dan terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Hatiku dipenuhi sukacita ketika Bunda Maria datang. Dia datang berkunjung kepadaku sambil membopong bayi Yesus. Hatiku dipenuhi hatiku